Astagfirullahaladzim. Kedengeran nggak teman-teman di kamera? Dari bawah pohon bambu sono no. Ada yang nggak beres tuh dari bawah pohon bambu tuh. Assalamualaikum. Udah ketebak dari awal aku datang. Dari awal pertama nyampe sini udah ketebak nih. Gak beres nih dari bawah pohon bambu nih. Assalamualaikum. Tadi nggak tahu suara apa teman-teman. Hewan kali mungkin ya. Nggak tahu kedekat sama kamera nggak. Agak kenceng suaranya emang. Kemungkinan besar hewan kayaknya. Assalamualaikum. Dari bawah pohon bambu sini loh teman-teman suaranya tuh. Aku lagi asik-asik nyantai tadi, soalnya lagi asik-asik nyantai kok ada suara beginian. Nggak tahu tapi entah hewan apa gimana. Disamperin langsung diem tuh suaranya. Dari bawah sini dia. Kalau hewan kelihatan harusnya. Misi, Bah, numpang ngonten Bah. Iya le ngonteno. Curiga aku apaan? Musang apa kok kayak gitu suaranya masa? Oke, dan merinding banget teman-teman aku nyampe sini, nyampe dari pohon bambu sini. Jabang bayi. Apa ini? Ada yang hinggap teman-teman. Ada yang hinggap barusan. Bentar coba. Ada yang hinggap coy. Kaget aku. Burung apa? Kaget aku. Gila merinding total teman-teman. Badan gara-gara tadi nggak tahu suara apaan. Begitu tak sentrin disamperin langsung hilang suaranya. Sama tadi tuh kayak ada yang hinggap di atas yang tadi tuh satu batang pohon bambu tadi teman-teman, nggak tahu kayak apa. Kalau penglihatanku teman-teman itu nggak tahu entah apaan, kayak hitam kayak seukuran monyet gitu loh. Monyet kera teman-teman, bukan monyet yang kecil-kecil itu, nggak yang agak gedean gitu loh. Hitam semua badannya.
Cuman kayak plek hinggap tak senterin nih, kayak cuman bayangan hitam aja dia, kayak kayak lompat lagi pergi gitu loh. Kalau burung harusnya kan kelihatan tadi tuh pas disenterin, pas dia hinggap di pohon bambunya itu. Oke teman-teman, ini kopi kita udah jadi, kita tinggal seruput menyeruput aja. Ya Allah, masih ada asapnya, masya Allah, luar biasa. Oke teman-teman, semoga kalian udah pada bikin kopi buat menemani malam-malam Derman Penjelajah yang penuh dengan kehororan dan juga kesunyian serta apa ya, relaksasi ya lah ya, gitulah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah, melek menehui. Mantap. Oke teman-teman ya, sebelumnya aku awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Derman Penjelajah. Oke teman-teman ya, alhamdulillah malam ini ada kesempatan lagi buat kita camping di suatu lokasi yang horor, mistis, dan juga angkernya luar biasa di lokasi ini teman-teman ya. Oke, ini sedikit disclaimer. Ini aku ngonten pas banget ini di malam takbiran teman-teman. Karena besok aku harus sudah balik ke Tulang Bawang lagi, jadi nggak mau harus menggarap selesai lokasi di perkampungan ini teman-teman ya. Di kabupaten ini harus digarap secepat-cepatnya. Jadi besok harus sudah pulang ke Tulang Bawang teman-teman. Jadi ya mau nggak mau malam takbiran ini teman-teman aku konten ini. Kalau kalian mungkin nggak tahu kedengeran apa nggak teman-teman, kalau sama telinga telanjang masih kedengeran ini suara takbiran teman-teman ini ya. Nggak tahu nih di kamera ketangkep enggak, jarak sejauh ini jaraknya agak cukup jauh, sekitar 2 kilometeran teman-teman. Kalau untuk dari kampung masuk ke lokasi ini 2 kilometer itu udah cukup lumayan jauh, yang dimana kalau di hari-hari biasa itu udah harusnya udah sunyi total, nggak ada suara-suara lagi jam segini ya. Oke teman-teman ya, nggak usah banyak ngomong lagi ya, kita hemat tenaga. Jadi aku mau sedikit bercerita teman-teman ya. Oke, singkat cerita aja gini ya. Ini di lokasi ini teman-teman. Ini kenapa aku camping di sini? Karena di sini terkenal banget horor atau angker teman-teman, yang kata-katanya ya teman-teman ya. Kata-katanya di sini ada satu pondok gaib yang memang nggak semua orang bisa lihatnya. Cuman katanya teman-teman, aku nggak mengklaim ini bener apa enggaknya. Intinya kalian dengerin aja ceritanya teman-teman, karena aku sendiri belum pernah mengalami ya. Aku cuman coba aja camping ke lokasi ini, siapa tahu dapat di jackpot sedikit ya teman-teman ya. Makanya aku dari tadi toleh ini nggak tahu nih, tiap ngadep ke kamera nih risih teman-teman kalau nggak toleh gini nih, kayak ada apa gitu. Jadi di sini singkat cerita, dulu ada orang itu di bawah situ teman-teman, di bawah situ, di bawah pohon bambu terutama itu ada kali kecil teman-teman, yang di situ banyak banget di situ lubang belut ya. Jadi banyak orang teman-teman di sini, belutnya ukurannya luar biasa, besar-besar, bukan seukuran jari gini, nggak besar-besar. Jadi tiap lubang itu biasanya ada sekitar dua belut besar, kadang ada satu. Jadi banyak banget orang yang cari belut ke sini kalau pas lagi musim kemarau. Jadi airnya kan agak sedikit ini, siapa namanya, cetek gitu teman-teman. Jadi ada suatu cerita di mana suatu hari itu ada yang apes. Jadi mereka itu sekitar jam 9 berangkat, dan mereka memutuskan itu mau pulang sekitar jam 12 malam, dan itu mereka katanya sih dapat belut banyak banget teman-teman di malam itu. Entah kenapa aneh, dan akhirnya mereka memutuskan
buat terus karena dapat belutnya tuh banyak banget. Jadi mereka memutuskan buat terus nyari, terus mancing, dipancing teman-teman, dipancing. Ada juga yang bawa jepitan itu karena di sini airnya kan waktu itu belum terlalu kering gitu, masih ada airnya dikit-dikit. Jadi kadang-kadang malam-malam tuh belutnya tuh pada nongol. Jadi ada yang jepit, ada yang pakai pancing. Jadi karena saking ramenya, jadi mereka udah sekitar jam 12 tuh masih belum memutuskan buat pulang teman-teman, karena ya dapatnya banyak, jadi mau pulang tuh sayang gitu loh. Jadi mereka berpikir, oh udahlah garap terus aja lah biar dapatnya lebih banyak lagi katanya kan itu. Jadi sekitar jam 12 lewat, sekitar jam 1 atau jam 2 malam itu hal yang aneh teman-teman, hal yang aneh banget terjadi tepat di pohon bambu di belakangku ini. Ditemukan dua orang pria teman-teman, itu alhamdulillah kondisinya masih hidup, nggak ada masalah apa-apa. Cuman mereka yang bikin merinding pas mereka udah pulang ke rumah, mereka diinterogasi teman-teman. Masalahnya mereka 2 hari nggak pulang gitu loh. Jadi dicari di hari pertama itu nggak ada teman-teman. Di hari pertama ditelusuri dari ujung sungai sana, kali sana, sampai ke ujung sana lagi, dan mereka itu yang nyari itu udah ngelewatin pohon bambu ini dan itu nggak ada apa-apa. Dan setelahnya itu teman-teman, di hari keduanya coba dicari-cari lagi, iseng-iseng nyari, karena si keluarga korban ini masih istilahnya itu belum terima lah teman-teman, belum terima lah, kok ini anak saya kok belum pulang gitu loh, kok belum pulang udah 2 hari, jadi masih belum terima. Coba iseng-iseng nyari lagi dan ditemuin di hari kedua. Dan ditemuin di hari kedua teman-teman, mereka tidur di bawah pohon bambu tadi, di bawahnya pas banget di tempat yang kita tadi explore, yang tadi tak center mereka tidur di bawah situ. Dan mereka pengakuannya setelah mereka sampai rumah 3 hari kemudian, mereka ditanya-tanyain lah, ya orang penasaran, kok mereka udah lewat sini kok nggak ada siapa-siapa, kok tiba-tiba di pencarian di hari kedua kok mereka tiba-tiba ditemuin tidur di situ gitu loh. Ini apa sih? Kan muncul lagi suaranya kan. Muncul lagi suaranya kan. Apa tuh? Woi. Woi, woi. Nggak tahu lah itu. Muncul lagi suaranya tuh. Nggak tahu suara apaan teman-teman. Oke teman, tadi mana tadi ya? Oh gini teman-teman. Jadi waktu mereka udah diinterogasi, mereka mengaku teman-teman, ini yang bikin merinding. Mereka bilang mereka disuruh istirahat dulu karena udah terlalu malam. Mereka ketemulah sama kakek-kakek teman-teman. Kayak kakek dengan pakaian itu kayak pakaian adat gitu loh katanya. Dia tinggal sendiri katanya. Tinggal sendiri di pondok di sini teman-teman. Yang dimana aslinya nggak ada pondok. Cuman kok di malam itu kok ada pondok gitu teman-teman, ada pondok. Jadi mereka nggak tahu apa yang dipikirin, mereka nggak ada pikiran negatif ataupun pikiran horor segala macam, nggak ada. Mereka, oh ini pondok, ya udah diajak bermalam di pondok ini kata teman-teman ya. Mereka nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa, cuman ibaratnya tuh cuman istilahnya disuruh istirahat aja gitu di sini, disuruh istirahat. Dan mereka ngerasa tuh mereka cuman istirahatnya tuh pokoknya mereka jam 2-an teman-teman, kisaran jam 2 mereka ketemu si kakek ini, diajak istirahat. Mereka ya istilahnya tuh cuman ngerasa cuman kayak tidur 4 jam gitu loh. Jadi mereka kayak tidur 4 jam yang dimana itu sebenarnya udah 2 hari mereka tidur di bawah pohon bambu ini teman-teman. Itu baru ketemunya 2 hari. Jadi mereka pengakuannya itu diajak sama kakek-kakek nginep di pondoknya ini, katanya ada pondok, nggak gede katanya pondoknya, cuman ada pondok. Cuman ya pondok apa loh yang orang nggak ada apa-apa begini kok ya kan. Katanya ada pondok nggak terlalu gede, cuman bagus katanya, bagus banget pondoknya. Kayak lampu-lampunya itu kalau malam tuh kayak
apa ya, kayak lampu-lampu zaman zaman dulu nih, kayak pakai obor sih teman-teman, kayak pakai obor gitu loh dia penerangan di malam-malamnya itu. Jadi mereka ya udah tidur tuh semalaman, mereka ngerasa cuma semalam doang, nggak taunya udah 2 hari aja mereka tidur di situ. Jadi mereka ditemuin ya dengan kondisi gitu ya, kayak kebingungan gitu teman-teman. Udah 2 hari itu mereka kebingungan banget kayak orang linglung gitu. Abis itu ya udahlah ya, kayak udah 3 hari 4 hari mereka udah mulai tenang ya, barulah diajak ngobrol, baru mereka buka suara teman-teman. Oke teman-teman lah, gitu aja, nggak usah panjang lebar kayak pidato malahan ya. Oke teman-teman, gitu aja, pokoknya mantap lah ya, kayak pokoknya kalian pantau terus aja. uh, Oke teman-teman ya, ini kita malam ini nggak masak dulu ya teman-teman, karena tadi emang buru-buru banget, dan tentunya proses buat kesini itu butuh tenaga teman-teman ya. Jadi tadi tuh udah makan, udah kenyang banget teman-teman, udah bener-bener kenyang. Jadi aku putusin buat bawa banyak jajan aja buat mengajal perut biar gak kelaparan kalau siapa tahu tengah malam nanti ini. Jadi biar ada tenaga teman-teman, makanya aku hari ini makanya itu lemes banget, aku nggak tidur teman-teman hari ini. Udah sehari semalam ini nggak tidur karena ada suatu hal teman-teman ya. Jadi agak lemes, sorry banget nih teman-teman kalau aku agak lemes sedikit. Oke teman-teman ya, ini yuk kita makan dulu, kita makan roti aja dulu yang sehat-sehat ya. Tuh kan teman-teman, merinding banget. Ke arah bawah sebelah sini teman-teman, jangkrik, merinding banget aku. Weh, siapa itu? Bah, jangan bikin merinding, bah. Misi, permisi, permisi. Masuk, masuk.
di sini teman-teman kata-katanya ya. Di sebelah sekitaran sini pokoknya ininya apa namanya pondoknya itu. Dari tadi suara-suara dari sekitaran sini, dari pohon bambuan ini teman, dari bambuan ini. Gila, merinding banget. Siapa di luar, oi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Wih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Hadir. Wujud. Bah. Apapun bentuknya, saya nggak takut ya. Ya dengerin tuh ya, para semua penunggu di sini, jin-jin iblis semua, mau apapun bentuknya nggak bakal takut ya. Dari tadi perasaan. Wah serius teman-teman, merinding aku. Oke teman-teman ya, kita gas CCTV aja lah. Gak usah lama-lama lagi, nggak tahan lagi aku.